sebelumnya mungkin ini kita sudah membahas tentang bagaimana skema lumpur aktif dalam pengolahan biologis yang melibatkan adanya mikroorganisme dengan parameter MLSS atau MLVSS, kemudian juga adanya S0 sebagai BOD influent dan SK sebagai BD influent. Kemudian kita mengenal parameter QE yaitu key influent, laju air influent, dan QE laju air influent, SSI, SSS influent, SSE, SSS effluent ya. Dan ada QW yaitu key recycle, dan SSW adalah excess yang ada di dalam lumpur. Nah, dari parameter-parameter ini kita akan mempelajari satu persatu. Tujuannya adalah untuk apa? Untuk mengevaluasi apakah kinerja dari lumpur aktif yang ada di dalam IPAL ini sudah berjalan dengan optimum, efisien atau tidak. Ya. Itu dilihat dari parameter-parameter dalamnya. Kemudian kita mencoba untuk menghitung berapa parameter, nilai parameter yang ada, apakah sesuai dengan kriteria perancangan atau tidak ya. Dimana di sini kita lihat kriteria perancangan itu meliputi adanya beban volumotrik atau beban organik yang besarnya ada 0,4 sampai 0,8 kg BUD per hari per meter kubik. Kemudian adanya MLSS yang harus ada di dalam tangki lumpur aktif dengan berat 1.500 sampai dengan 4.000, maksudnya konsentrasi miligram per liter. Kemudian R per M ratio yaitu food per microorganism sebesar 0,2 sampai 0,5 kg BOD per hari per kilogram MLSS. Kemudian waktu tinggal atau HRT yaitu 4 sampai 8 jam. Kemudian recycle 50 sampai 100%. Kemudian suplai udara atau pada saat melakukan aerasi itu besar 50 sampai 95 meter kubik per kilogram BUD yang terambil. Kemudian suplai udaranya 0,8 sampai 1,1 kg O2 per kilogram BUD yang terambil. Waktu tinggal lumpur yaitu 5 sampai 10 hari. Limbah lumpur atau produksi lumpur itu adalah 0,4 sampai 0,6 kg per kilogram BOD terambil, dan efisiensi penurunan BOD itu 85 sampai 95%. Nah, ini adalah kriteria dari tangki lumpur aktif yang harus kita penuhi ya. Nah, dikatakan lumpur aktif itu dalam kondisi yang mempunyai kinerja yang baik ya, bisa mencapai 85-95% apabila semua parameter ini memenuhi angka-angka ini. Sehingga kita di sini perlunya mengevaluasi suatu sistem lumpur aktif dengan tujuan untuk mengetahui apakah kondisi lumpur aktif itu dalam kondisi yang baik atau tidak ya, yaitu dilihat dari efisiensi yang dikaitkan dengan berbagai parameter. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang variabel operasional, yaitu diantaranya adalah beban BOD ya. Beban BOD di sini dengan rumus Q kali S0 dibagi V, di mana nilai ini harus berkisar 0,4 sampai 0,8 kg BOD per hari per meter kubik ya, dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah FPM. FPM ini adalah berapa banyak dari makanan yang tersedia dibandingkan dengan konsentrasi mikroorganisme yang ada. Nah, rasio ini akan memberikan nilai apa? Mohon maaf. Ya. Iya Ibu, mohon maaf sekali mengganggu. Ibu, apakah sedang share screen? Ya, sudah share screen. Oh iya Bu, belum muncul Bu di Gmeet-nya. Oh iya, sebentar ya. Baik, mohon maaf ya Ibu, terima kasih banyak. Sama. Ya, ini sudah muncul. Bu, terima kasih. Ya.
Jadi yang Ibu menyampaikan ya, jadi kurang lebih seperti itu ya apa yang disampaikan. Nah, setelah itu sampai M, yaitu banyaknya eh, makanan yang ada di dalam tangki lumpur aktif berbanding dengan jumlah atau konsentrasi mikroorganisme yang ada di dalam tangki lumpur aktif. Nah ini nilainya harus berkisar antara, kita lihat kriteria perancangan di sini, M itu 0,2 sampai 0,5 kg BUD per hari per kilogram MSS ya. Jadi kalau nilai di luar ini berarti kondisinya tidak baik. Nah, di sini apa sebetulnya M ini? M ini adalah pengalian antara laju alir dengan S0 min S, di mana S0 ini adalah BOD masuk dikurangi BOD keluar dari tangki relasi, yaitu BOD yang mengambil, dibagi dengan MLSS yang ada di dalam tangki relasi, dikalikan dengan volume. Nah, volume ini rumusnya adalah seperti biasa, yaitu kita tahu bahwa Q adalah laju alir volume per waktu, sehingga volume adalah laju alir dikalikan dengan waktu ya. Nah ini kita lihat di sini bahwa semua dari parameter yang ada di sini mempunyai satuan, sehingga M ini satuannya bukan tidak bersatuan tapi bersatuan. Karena apa? Karena di sini adalah merupakan BOD dengan MLSS. Jadi kilogram BOD per kilogram MLSS ya, satuannya itu per hari. Nah kemudian kita lihat apabila M ini tidak sesuai dengan yang kita lakukan, maka beberapa hal akan terjadi ya. Nah dapat dikatakan di sini bahwa bagaimana caranya kita mengontrol laju dari M ini agar sesuai dengan nilai yang kita inginkan ya. Yaitu dengan cara mengatur laju resirkulasi lumpur dalam bak pengendapan akhir yang diresirkulasikan ke bak relasi. Jadi kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, kalau kita lihat di gambar, nah ini pada saat meresirkulasikan lumpur yang sudah diendapkan di bak pengendap, itu besarnya harus disesuaikan antara 50-100% supaya nilai M ini masuk di dalam nilai ini ya, yaitu besarnya adalah 0,2 sampai 0,5 kg BOD per hari per kilogram MLSS ya. Jadi caranya dengan mengatur laju resirkulasinya ya. Mengapa demikian? Karena laju resirkulasi ini sangat penting karena di sini adalah mengembalikan mikroorganisme. Jadi mikroorganisme yang ada dalam tangki lumpur aktif ini ditakutkan karena dia tersuspensi bergerak ke sana kemari, maka akan keluar WSO ke bak pengendap. Sehingga nanti diendapkan banyak berkumpul di sini. Apabila semua dibuang sebagai ekses gas, maka akan kekurangan mikroorganisme di dalam tangki lumpur aktif. Sehingga harus kita kembalikan sebagian. Nah, pada saat kita mengembalikan sebagian, itu mempunyai rentang tentunya ya. Rentang itu harus mencapai pada rentang yang cocok antara makanan yang masuk dan juga mikroorganisme yang dikembalikan, sehingga nilainya M di sini adalah tadi 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS ya. Jadi salah satu cara untuk mengatasi supaya M ini tercapai adalah dengan cara mengatur laju resirkulasi ya. Nah di sini dikatakan bahwa lebih tinggi laju sirkulasi lumpur aktif, lebih tinggi pula rasio M-nya ya. Jadi kalau kita laju resirkulasinya ditinggikan, maka akan tinggi M-nya. Itu pun juga tidak baik ya, sehingga kita turunkan ya, laju resirkulasinya, yaitu persennya pengembalian itu kita turunkan. Dan ini biasanya dengan menurunkan laju resirkulasi itu bisa mencapai kriteria perancangan proses, yaitu 0,5 sampai 0,2 sampai 0,5 kg BOD per kilogram MLSS per hari. Nah,
Tapi apabila kita menggunakan oksigen murni, ini bisa mencapai 1,5 ya. Nah, itu oleh karena itu kita harus betul-betul hati-hati di dalam memasukkan oksigen ke dalam ini. Kita lihat sumbernya oksigen murni atau tidak ya. Kalau oksigen murni maka sedikit saja karena bisa akan menyebabkan ketinggian dari nilai E/M ini. Nah, rasio E/M yang rendah itu menunjukkan bahwa mikroorganisme dalam tangki aerasi dalam keadaan lapar ya. Jadi kalau E/M rendah artinya apa? Artinya bahwa mikroorganisme itu dalam kondisi lapar ya. Sehingga dari sini maka kita perlu memberikan penambahan makanan ya. Jadi oleh karena itu E/M ini harus sesuai. Karena kalau rendah akan jadi kelaparan, kalau tinggi ini akan menjadi kebanyakan makanan ya. Ini akan juga memperburuk kondisi mikroorganisme. Terlalu sedikit juga mikroorganisme akan kurang makannya, maka E/M ini jaga 0,2 sampai 0,5 dengan mengatur laju resirkulasi pengembalian sedemikian rupa sehingga nilainya akan lebih baik. Nah, ini adalah E/M. Kemudian yang berikutnya adalah parameter yang penting juga yang namanya hydraulic retention time atau kita sebut dengan HRT, dan ini tidak lain adalah waktu tinggal hidrolik atau waktu retensi. Jadi waktu di mana masuknya lumpur aktif ke dalam bak aerasi sampai keluar dalam bak aerasi itu kita sebut dengan waktu tinggal hidrolik atau HRT ya. Di mana besar HRT ini adalah sama dengan 1/D, 1/dilusi ya, atau sama dengan V/Q ya. Jadi volume dibagi dengan DD sama dengan TD ya, di mana TD ini sama dengan 1/dilusi. V di sini volume dengan satuan meter kubik, Q ini adalah dB dengan satuan meter kubik per jam, D ini adalah laju dilusi dengan satuan jamin 1 ya. Jadi kita bisa menghitung laju pengenceran atau laju dilusi dari waktu tinggal, yaitu 1/D. Kemudian umur lumpur, yang di sini yang penting dalam lumpur aktif itu adanya berapa besar umur lumpur yang ada di dalam tangki aerasi. Nah, umur lumpur ini berbeda dengan waktu tinggal ya. Kalau waktu tinggal hidrolis itu kan waktu masuknya limbah dalam ke dalam tangki aerasi kemudian keluar lagi ya, itu adalah umur lumpur. Tapi kalau itu adalah waktu lisensi atau HRT. Tapi kalau umur lumpur di sini berbeda ya. Umur lumpur ini adalah lamanya mikroorganisme tinggal di dalam bak aerasi dan juga bak sedimentasi. Nah, umur lumpur yang paling baik itu adalah berkisar 5-15 hari. Jadi umur lumpur atau disebut dengan flat-it atau sering disebut dengan waktu tinggal rata-rata sel atau MCRT, yaitu Mean Cell Residence Time. Ini merupakan waktu tinggal rata-rata mikroorganisme dalam lumpur aktif dalam sistem. Jadi masuk ke dalam tangki aerasi sampai dia mengendap di bak pengendap, itu namanya MCRT ya, atau umur lumpur. Nah, jika HRT memerlukan waktu dalam jam, tadi ya HRT itu adalah V/Q, memerlukan waktu dalam jam, maka waktu tinggal sel mikroba ini berbeda. Dan dalam bak aerasi dan dalam bak pengendap bisa lakukannya dalam hari. Nah, parameter ini berbanding terbalik dengan laju pertumbuhan mikroba ya. Nah, umur lumpur dapat bervariasi antara 5-15 hari, bahkan ada yang mengatakan 3-10 hari ya, tergantung pada referensi mana yang kita akan ambil untuk sistem lumpur aktif konvensional. Nah, di sini dikatakan, jadi kalau umur lumpur itu lebih kecil dari standar 3 ya, karena ada yang mengatakan 3-10 hari, lebih kecil dari 3, maka apa yang akan terjadi? Biomasa ini kurang cukup tebal atau disebut dengan
eh, bulking start. Jadi biomasa ini kurang cukup tebal, jadi sehingga akan terjadi pengangkatan lumpur ke permukaan, ya karena tidak tebal, jadi ngangkat ke atas. Nah itu kenapa? Akibat umur lumpur yang terlalu rendah, di bawah 3, ya di bawah 3 hari. Oleh karena itu kita menjaga bagaimana supaya umur lumpur itu 5-15 hari. Nah, akan tetapi sebaliknya, jika umur lumpur itu lebih besar dari 15 hari, maka vlog partikel yang terbentuk akan menjadi kecil-kecil, ya serpihan-serpihan, sehingga sulit untuk diendapkan. Ini juga menjadi problem, ya. Kalau sulit diendapkan, berarti nanti BOD-nya tidak akan turun, dia keluar ke bak effluent, yaitu ke badan air dari bak sedimentasi. Yang kita harapkan kan lumpur yang terbentuk itu besar, masif, ya valid, sehingga bisa turun ke bak pengendap untuk dipisahkan. Nah ini, jadi kita harapkan di sini bagaimana kita mengatur supaya umur lumpur itu 5-15 hari, ya, yaitu MCRT-nya 5-15 hari. Nah bagaimana dengan rumus umur lumpur? Umur lumpur ini adalah merupakan pengalian dari konsentrasi mikroorganisme dan zat organik yang ada di dalam bak aerasi, kalikan dengan volume tangki aerasi, dibagi dengan SSE, yaitu dibagi dengan padatan suspensi yang di effluent, dikali dengan Q yang keluar di effluent, ditambah dengan SSW, yaitu padatan suspensi dalam lumpur dari dalam bak pengendap maksudnya di sini, kemudian dikali dengan QST yang diresirkulasi. Yang tadi Ibu sebutkan resirkulasinya itu antara 15-50% misalnya. Nah, ini berapa yang kita tentukan agar umur lumpur ini bisa 5-15 hari. Jadi rumus ini merupakan rumus yang digunakan untuk menghitung umur lumpur, ya. MLSS itu banyaknya mikroorganisme dan zat organik yang ada di dalam bak aerasi yang diukur dengan oven, ya masih ingat diukur dengan oven 105, kemudian volume adalah merupakan pembagian antara Q dengan waktu, ya Q dan pengalian Q dengan waktu. Kemudian SSM merupakan analisis PSS di effluent, kemudian QE adalah laju air di effluent. Dengan melakukan kalibrasi kita tahu berapa laju airnya, kemudian ditambah dengan SSW pada suspensi dalam bak endap dikalikan dengan Q-base, yaitu dikalikan dengan laju air yang diresirkulasikan, ya. Nah ini satuannya apa? Satuannya apa umur lumpur? Yaitu hari, ya. Kalian kalau hitung-hitung dicoret-coret semua maka satuannya adalah hari. Nah, kemudian di sini ada yang namanya Salt Volume Index atau SVI, ya. Nah, azan kita tunggu sebentar azannya, ya.
Ya, ya. Jadi SPI ini adalah short volume index yang mana merupakan suatu parameter yang dapat mengontrol apakah lumpur aktif ini baik atau tidak kondisinya. Ya, jadi diambil dari tangki aerasi, kemudian nanti kita masukkan ke dalam cultured in hope yang seperti kalian kalau sudah melakukan koagulasi ya, itu dari 1000 ml kita masukkan. Kemudian kita tunggu selama 30 menit berapa volume yang mengendap lumpurnya. Nah, itu merupakan SPI ya. Dikatakan di sini bahwa SPI ini merupakan ukuran yang menyatakan berat endapan persatuan volume atau miligram per liter larutan setelah 30 menit diendapkan. Nah, SPI ini biasanya digunakan untuk mengetahui karakteristik pengendapan serat dan sangat berguna dalam proses kontrol dari bak pengendap ya. Jadi di sini apakah bagus atau tidak bak pengendap itu bisa kita lihat dari mengendapkan lumpur tadi selama 30 menit, kemudian kita masukkan ke dalam cultured in hope, kita lihat berapa volume yang terendapkan selama 30 menit ya. Nah, nanti kita akan baca selama 30 menit itu berapa volume yang terendapkan, kemudian kita masukkan ke dalam rumus ya. Di sini dijelaskan bahwa untuk SPI ini merupakan gambaran karakteristik dari gempuran lumpur atau ukuran dari kemudahan saat untuk mengendap atau tidaknya di dalam tangki sedimentasi ya. Nah, besarnya adalah yang terbaik itu antara 80 sampai 150 ml per gram ya. Satuannya mililiter per gram dengan rumus adalah SP30 dibagi dengan mLSS. Nah, di sini SPI ini mLSS itu dengan satuan miligram per liter, kemudian di sini ada konversi ya, kita kalikan 10 miligram per gram, kita bagi dengan miligram per liter, tadinya dari SP itu short volume indexnya, katakan setelah 30 menit kita lihat ternyata ada endapan sebesar 100 ya, mililiter per liter yang kita ambil. Nah, itu kita masukkan ke rumus ini, yaitu di dalam SP30,
kemudian kita konversikan dalam satuan miligram per gram, kita bagi dengan mLSS yang kita ukur dengan menggunakan oven di dalam tangki aerasi tadi, berapa besar dalam satuan miligram per liter, sehingga kita akan mendapatkan satuan mililiter per gram. Ya, di sini dicontohkan, misalnya begini, pada saat kita mengendapkan lumpur dari bak aerasi, kemudian kita masukkan ke dalam kudus Imhoff selama 1000 mili, maka kita lihat selama 30 menit itu volume lumpur yang terbentuk adalah 285 ml. Nah, sehingga 285 ini kita kalikan dengan 1000 mg per gram ya satuannya, jadi miligram per gram dibagi dengan mLSS. Misalnya mLSS yang kita dapatkan adalah 2380 mg per liter, sehingga nilainya adalah 120 ml per gram. Nah, ini kita lihat bahwa rentang dari SPI itu 80 sampai 150. Jadi kalau kita mendapatkan nilai 120, berarti masih masuk dalam rentang kita ya, jadi rentang yang diinginkan. Ya. Nah, ini 1000 di atas, jadi tidak terlihat ya, di salah 10 pangkat 3 ya. Jadi di sini di bawah adalah 1000, di sini 10 pangkat 3. Nah, ini adalah besarnya SPI. Baik, sampai di sini apakah ada yang bertanya mengenai parameter terhadap lumpur aktif? Nah, selanjutnya ini adalah pengendalian proses lumpur aktif ya. Nah, sebelum sampai pengendalian dan sebagainya, maka Ibu ingin mengharapkan kalian melakukan menulis rumus-rumus yang ada di sini karena kita akan latihan soal. Ya, jadi tolong ditulis dulu rumus-rumusnya mulai dari sini atau difoto saja. Nah, ini. Silahkan kalian foto ini kalau sudah sampaikan kepada Ibu. Sudah? Sudah, Ibu. Nah, sekarang ini mungkin ini perlu ya karena kalian untuk mengabarkan. Sudah? Sudah? Sudah, Bu. Ya. Kemudian ini. Kalau sudah bilang. Sudah, Ibu. Ya, oke. Ini E per M. Sudah, Bu. Ya. Ini. Sudah, Bu. Ya. Ini. Sudah, Ibu. Nah, ini. Sudah? Sudah, Bu. Ya, baik ya. Kita akan mencoba latihan dulu ya, supaya lebih paham ya terhadap maksud dari parameter-parameter ini. Ibu, yang tabel yang tadi bisa ditampil satu kali lagi nggak, Bu? Itu yang pertama. Yang pertama, ya.
Iya, Daniel. Bu, terima kasih Bu. Iya. Ya, nah ini adalah data-data dari skema lumpur aktif sama yang seperti tadi kalian sudah foto ya. Seperti ini, jadi ada bak aerasi, kemudian ada bak pengendap, ada effluent, ada yang diresirkulasikan, ada ekses. Nah datanya seperti ini ya. Debit yang masuk itu adalah 300 meter kubik per hari, kemudian TSS di dalam effluent atau SS effluent adalah 300 mg per liter, kemudian TSS di tangki aerasi 250 mg per liter, kemudian TSS di effluent adalah 100 mg per liter. Kemudian BOD air limbah adalah 600 mg per liter, COD air limbah adalah 650 mg per liter, artinya pada saat masuk ya, BOD yang effluent yang keluar 150 mg per liter, COD effluent 100 mg per liter, waktu tinggal di tangki aerasi 4 jam. Nah, silakan difoto saja supaya cepat. Kalau sudah, kalian diminta untuk menghitung beban BOD, waktu tinggal hidrolik, FLM, umur lumpur, dan SPI. Ya, kalian menghitung beban BOD, kemudian menghitung HRT, kemudian menghitung umur lumpur, menghitung FLM, kemudian menghitung SPI. Ya. Nah, itu semua adalah untuk melihat apakah lumpur aktif yang kita punya ini memenuhi persyaratan, dan hitung juga efisiensi penggunaan COD dan BOD-nya berapa, kan sudah ada datanya, tinggal menghitung. Ya, baik, silakan dibuat, nanti satu persatu kita akan samakan hasilnya dari satu kelas ya, sehingga nanti bisa menjadi latihan soal. Silakan ya.
Sudah dipoto ini? Sudah, Bu. Ya, silakan. Beban BOD saja dulu, coba dikerjakan. Beban BOD. Berapa beban BOD dari data-data tersebut?
Jadi untuk volume itu kalian bisa melihat tabel tadi yang ditanyakan Daniel tadi ya. Dari tabel itu kan ada range waktu tinggal. Nah, kalian boleh mengasumsikan mau pakai waktu tinggal berapa ya dari range itu. Kemudian nanti ada laju alir, bisa ditentukan volumenya. Betul tidak? Ya, silakan. Ada yang sudah dapat berapa beban BOD? 3,6 Bu. Coba ditunjukkan. Oh, bentar Bu. Ini ada data berikutnya, bisa difoto juga ya. Data di bawahnya untuk kelanjutan dari soal yang tadi. Ini ada data yang belum difoto, ini bisa. Ini ada debit sirkulasi, debit event, TS dalam bentuk aktif, MLS dan SD. Silakan difoto. Ya, Hardi, sudah selesai ngalinnya? Ya, bisa ditampilkan. Bentar Bu, lagi mau difoto dulu.
Bu, mohon maaf, share screen dari ibunya boleh dimatikan dulu, Bu. Oh iya, bentar. Ini, Bu. Coba lagi dibesarkan. Ya, jadi BOD dikalikan dengan apa ini? Coba dijelaskan, kalau ambil waktu tinggalnya berapa? Ambil waktu tinggalnya berapa habis? 4 jam, Bu. 4 jam. Ya, jadi berarti volumenya berapa? 50, Bu. 50 meter kubik. Coba yang lain. Ada yang mengambil waktu tinggal 4 jam? Ada yang sama? Silakan. Yang Hana juga sama Bu, kayak Hardi 3,6 hasilnya. Oke, bukan. Jadi tadi Ibu tanya tadi mengenai waktu tinggal diambil 4 jam ya? Iya, Hana juga pakai waktu tinggal 4 jam Bu. Ya, baik. Berarti kita mendapatkan volume 50 ya. Nah, sekarang BOD-nya itu sama dengan berapa? 0,6 kg per meter kubik ya. Kemudian beban BOD itu kan rumusnya adalah rumusnya apa beban BOD? Q kali S0 dibagi dengan volume ya. Berarti Q-nya sudah ada, satuannya adalah 300 meter kubik ya. Per apa satuannya? Per hari. Kemudian S0 adalah BOD-nya, sudah dihitung tadi ya. Kemudian tinggal kita masukkan 0,6 kg per meter kubik. Kemudian kita masukkan volumenya yaitu 50. Nah, Hadi kalau membuat perhitungan ini satuan harus dimasukkan semua ya. Jadi kalau ujian nanti tanpa satuan Ibu akan coret. Jadi kalian misalnya nulis beban BOD 300, satuannya langsung tulis meter kubik per jam, per meter kubik per hari. 0,6 satuannya apa? 5 satuannya apa? Itu harus ditulis ya. Jangan langsung tiba-tiba satuan akhir. Nah, tulisannya 3,6 kg BOD per meter kubik hari ya. Nah, ini yang menggunakan waktu tinggal 4 yang minimum 4 jam. Ada yang lain yang menggunakan waktu tinggal selain 4 jam? Silakan.
Sudah, Hadi sudah. Yang lain? Ibu Ada? mau nanya Bu, Ya. kan tadi di soal itu yang diketahui waktu tinggal di tangki aerasinya 4 jam. Nah kalau misalkan kita asumsikan waktu tinggal dalam reaktornya sama di kayak yang diketahui nggak apa-apa Bu? Atau harus beda? Sama kayak yang diketahui gimana maksudnya? Yang tadi diketahui kan waktu tinggal di tangki aerasi. Mm-mm. Berarti untuk ngitung volume kita memang pakai waktu tinggal yang itu kan Bu? Iya, yang 4 jam misalnya ya. Oh iya oke Bu. Terima kasih Bu. Nah sekarang ada nggak yang mengasumsikan waktu tinggal tidak 4 jam kan 4 sampai 6 atau 4 sampai 8 ya. Kalian ada juga mungkin yang mengasumsikan 5 jam, boleh-boleh saja. Apa masalah. Ada nggak di sini yang mengasumsikan lebih besar dari 4? Atau semua 4? Ada nggak yang mengasumsikan waktu tinggalnya lebih besar dari 4? Semuanya 4? Ya pakainya 4 ya. Nah selanjutnya tinggal kalian hitung apa yang diminta tadi ya. Misalnya FRM, waktu hidrolis, kemudian umur lumpur ya, SPI, kalian tinggal menghitung sesuai dengan rumus dan data yang ada. Mungkin itu ya karena waktunya sudah habis, jadi nanti minggu depan kita bahas sambil kita lanjutkan ke proses anaerobik. Minggu depan terakhir kuliah ya? Minggu depan terakhir kuliah atau tidak, Iva? Iva? 2 minggu lagi ya? Oh, coba nanti dilihat lagi 2 minggu lagi ya. Ujian itu tanggal 5 Mei ya? Atau 15 Mei? Nah, coba dicek lagi ya Iva ya. Tanggal 15 Bu, kalau untuk UAS itu. Tanggal 15, berarti masih ada waktu ya. 2 minggu lagi ya. 2 kali lagi. Jadi 2 kali lagi ya. Baik, gak apa-apa. Jadi minggu depan kita bahas ini sambil kita masuk ke anaerob. Nah, untuk praktikum besok itu yang